Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya harus menepati janji karena saya ingin mengucapkan terima kasih karena pembahasan kita termasuk hadis yang kemudian dihadirkan itu karena juga peran dari saudara kita. Saya sudah janjikan kalau datang saya kasih tiket umrah dan saya antarkan ke dubesnya. Tapi karena yang bersangkutan tidak hadir, maka insya Allah biaya umrahnya akan saya alihkan untuk membantu saudara-saudari kita di Jogja dan di Bali. Terkadang kita mudah saja mengkritik seorang lewat media sosial. Tapi ketika diajak bertemu, tentu harus mau dong. Itulah pelajaran bagi kita supaya lebih bijak dalam mengkritik seseorang, apalagi dengan landasan ilmu yang tinggi dalam agama Islam. Baru-baru ini ada berita yang memberitakan bahwa Ustadz Adi Hidayat dikritik oleh salah satu jemaahnya dalam postingan Facebook. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat tidak sesuai dengan fakta yang ada di kitab-kitab dan hadis. Lantas, bagaimana respon dari kritikan tersebut oleh Ustadz Adi Hidayat? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Saya niatkan insya Allah bagi yang bersangkutan, kalaupun tidak ada kebaikannya, mudah-mudahan bisa merubah perilakunya supaya lebih baik lagi. Ada yang ramai dalam dunia dakwah tanah air belakangan ini, yakni kesalahan Ustadz Adi Hidayat atau Uwah dalam mentafsir merubah bentuk kata takziah. Takziah umum digunakan sebagai istilah melayat orang yang meninggal. Wah, berusaha membetulkan akar kata takziah. Sayangnya, menurut ahli sorof, pembetulannya itu malah keliru. Wah itu mengambil jurusan bahasa dan sastra Arab di Islamic College, Libya, lalu meneruskan jenjang S2 di konsentrasi yang linier. Artinya, secara keilmuan, Wah cukup kredibel untuk menyampaikan aspek kebahasaan, termasuk sorof atau morfologi. Lalu mengapa bisa keliru pada persoalan dasar seperti itu? Perlu diketahui, umumnya pesantren Indonesia atau madrasah tradisional menggunakan buku kuning berjudul Asmilah Tafsiriyah. Murid atau santri menghafal pola perubahan kata berdasarkan kitab itu. Umumnya begitu. Seperti namanya, Asmilah atau contoh-contoh, maka kitab itu berisi rangkaian contoh perubahan kata dari satu kata dasar ke kata-kata turunannya. Tak heran santri itu pintar-pintar urusan tasrif atau mengubah kata nyaris di luar kepala. Diberi kata dasar apa saja, mudah bagi mereka untuk mengubahnya menjadi bentuk yang bermacam-macam. Namun, tradisi ini tidak begitu populer di Timur Tengah, khususnya di perguruan tinggi. Sorof itu teoritis, yang dibahas pola, bina, mujarad mazid, qalbul makani, dan lain-lain. Sebetulnya teori-teori itu cukup berat diikuti oleh santri-santri tradisional kalau mereka punya pola pikir tidak terbuka. Tidak cuma terjadi kekeliruan dalam gramatikal saja, belakangan ini dihebohkan dengan salah satu jemaah yang bernama Laude Abu Hanafi yang mengkritik penyampaian Uwah. Ia menyebutkan, tanggapan untuk saudaraku Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah senantiasa menjaganya. Dalam video ini, Ustadz Adi Hidayat menyebutkan Nabi Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah melaksanakan tahiyatul masjid. Tanggapannya adalah, Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, yang benar adalah Isra Nabi Muhammad SAW terjadi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Tatkala beliau sampai di Baitul Maqdis, beliau menempatkan kendaraan tersebut di pintu. Kemudian beliau masuk masjid dan sholat di kiblat 2 rakaat tahiyatul masjid. Mendengar semua ini, Ustadz Adi Hidayat tidak menjawabnya langsung lewat sosial media. Akan tetapi, beliau mengundangnya untuk bertemu di Masjid Al-Ihsan PTM VJS Bekasi besok malam. Dan ditanggung semua biaya transportasi dengan dihadiahi umroh. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih telah disebut nama di sini. Silahkan Mas Laude Abu Hanifah saya tunggu di Masjid Al-Ihsan PTM VJS Bekasi besok malam. Akomodasi saya tanggung semua plus tiket umroh yang visanya insya Allah saya antar langsung ke Dubes Saudi. Silahkan bawa semua data kesalahan saya bersama rujukan kitabnya. Bila Anda benar, saya akan ralat ke seluruh halayak dan menyampaikan kebenaran. Bila Anda keliru, maka saya akan jaga kehormatan Anda dan tidak menyebarkan keluar. Berikut saya beri bonus hadis Muslim nomor 259 langsung dari kitab aslinya. Dan ternyata tentang cukur kumis dan rawat janggut, bukan tentang hal yang ditulis di status ini, ungkap Ustadz Adi Hidayat. Berikut ringkasan kami dalam video ini. Silakan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah oleh teman-teman. Terima kasih. Yang pertama, saya harus menepati janji karena saya ingin mengucapkan terima kasih
karena pembahasan kita termasuk hadis yang kemudian dihadirkan itu karena juga peran dari saudara kita. Saya sudah janjikan kalau datang saya kasih tiket umrah dan saya antarkan ke dubesnya, tapi karena yang bersangkutan tak hadir, maka insya Allah biaya umrahnya akan saya alihkan untuk membantu saudara-saudari kita di Jogja dan di Bali. Saya sendiri yang akan datang ke Jogja insya Allah dalam waktu dekat. Saya akan serahkan, mudah-mudahan jadi pahala bagi yang bersangkutan. Saya niatkan insya Allah bagi yang bersangkutan, kalaupun tidak ada kebaikannya, mudah-mudahan bisa berubah perilakunya supaya lebih baik lagi. Di tiket umrah yang saya janjikan itu insya Allah saya alihkan untuk membantu keluarga yang di Yogyakarta yang sedang kena musibah, plus dengan yang di Bali. Saya akan bagi dua ke situ, dan mohon teman-teman di Bali ataupun di Jogja insya Allah kami sudah ada koneksi, nanti kami akan hubungi. Di Bali juga nanti coba kita kontak teman-teman di Amar TV dan yang lainnya supaya bisa koordinasi. Nanti kita coba terlibat. Saya ajak yang di Jogja, di Bali, ayo tunjukkan akhlak Islam, bantu saudara-saudari kita supaya keluar dari musibah yang sedang dirasakan. Mungkin di situ ada kenikmatan Islam bisa dirasakan. Itu satu. Yang kedua, saya masuk tadi baca ada juga anak dari Madinah, Universitas Islam Madinah, kemudian ingin datang memberikan koreksi dan minta diberikan ongkos dan sebagainya. Saya nanti bikin memo. Malam ini saya hubungi nanti di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia supaya bisa mengecek alamat itu, namanya siapa, tempatnya di mana. Saya tulis suratnya nanti untuk rektornya supaya bisa disampaikan, orang ini ingin bertemu dengan saya, tolong berikan visa keluar, dan nanti dari tulisan nanti akan dibawa oleh kedutaan insya Allah, mudah-mudahan disampaikan. Saya berikan ongkosnya untuk datang, insya Allah dijemput. Kalau nanti orangnya bisa dan dia mau, kita akan hadirkan tanggal 17 nanti Desember di Istiqlal, langsung di hadapan duta besar Saudinya. Dia silakan saya berikan waktu bicara tentang kesalahan-kesalahan saya, supaya semua orang bisa tahu, saya bisa merenungi. Kalau benar saya katakan dia benar, kemudian saya akui. Kalau mungkin dia salah, kemudian disitulah kita belajar bahwa tidak baik kita menantang seseorang dan menyampaikan sesuatu pada hal yang tidak baik. Ya, insya Allah saya nanti penuhi permintaannya. Apakah mau atau tidak itu urusan yang bersangkutan. Ya, yang penting gak ada masalah, ada masalah tampilkan, ada kebaikan kita sampaikan. Yang terakhir tadi ada banyak hal kita dapatkan. Tidak akan seru kisahnya Musa kalau tidak ada Fir'aun. Tidak akan seru kisah Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak akan seru kisahnya Ustadz Felix kalau tidak ada abu-abu yang lainnya, gitu kan? Karena itu sudah jadikan itu bagian dari bumbu kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لما يريد من الحق لا من قلس، يريد من الحق لا من قلس، وعض على الحق في نهجه فزاد ثباتا به وارتكز، وأخذك للشيء من أصله كأخذك للخبز ممن خبز، ومن كان ذا خصلة تتقى وقد خلا يخفى ذلك نز، وللناس في طبعهم عبرة فهذا صفيق وذلك قز، فهذا صفيق وذلك قز، ولا خير في صاحب ماذق إذا كان من خلف ضارك دز، ومن كنت يوما بحاجته أدار إليك قفاه وفز، ولم يك برا بصاحبه وما لزم الصدق فيه ولز، وقد كنت برا به واصلا وبين تقوم بوصلك جز، وبين تقوم بوصلك جز. ألا إن شر الرفاق فتى إذا عبست التقى وقد خلا يخفى ذلك نز، وللناس في طبعهم عبرة فهذا صفيق وذلك قز، فهذا صفيق وذلك قز، ولا خير في صاحب ماذق إذا كان من خلف ضارك دز، ومن كنت يوما بحاجته أدار إليك قفاه وفز، ولم يك برا بصاحبه وما لزم الصدق فيه ولز، وقد كنت برا به واصلا وبين تقوم بوصلك جز، وبين تقوم بوصلك جز. ألا إن شر الرفاق فتى إذا عبس
Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.